Dan tentang masalah berkurban, kewajibannya disebutkan oleh para ulama bagi yang mampu. Ada hadis yang derajatnya hasan li ghairihi, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang punya kemampuan tapi dia tidak berkorban, janganlah dia mendekati musola kami, artinya lapangan tempat kami sholat Idul Adha. Dari hadis ini dijelaskan oleh sebagian ulama bahwa berkorban itu hukumnya wajib dengan dasar hadis ini. Tapi jumhur ulama mengatakan sunnah muakkadah, artinya sunnah yang sangat ditekankan. Sebagian mengatakan bahwa itu wajib. Kita umpamanya berpendapat yang wajib bagi yang mampu, dan berkorban wajib bagi yang mampu. Sekarang kalau kita sebagai kepala rumah tangga kita wajib, ya kita korban. Anak kita mampu, ya korban. Tapi kalau enggak ada, cukup satu keluarga, satu hewan korban. Karena para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in itu mereka berkorban satu keluarga dengan satu ekor kambing. Nah, riwayatnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam sunannya. Sahih riwayatnya. Satu ekor kambing untuk satu keluarga. Gitu. Kemudian dia korbankan, arti dipotong hewan korban itu ketika selesai sholat Idul Adha, dan dia sendiri yang berkorban. Artinya dia yang potong, karena contoh dari Nabi Muhammad SAW, Nabi motong hewan kurbannya. Juga para sahabat juga demikian, motong hewan kurbannya. Bahkan ketika banyak, Nabi itu motong, kemudian Nabi nggak mampu untuk meneruskan, Nabi suruh Ali untuk motong. Kemudian yang tukang potong yang lainnya, kata Nabi, jangan berikan apa-apa dari hewan kurban itu. Nu'tihi min indina, kami berikan dari kami. Nggak boleh diupah dari kulitnya, kakinya, kepalanya, dagingnya, tidak boleh. Tukang potongnya dari kami. Dan termasuk dari syiar dari agama Islam itu, ya kita saksikan korban itu. Bukan seperti sekarang orang berikan kepada panitia korban, dia sendiri nggak lihat sama sekali, bahkan takut motongnya. Gimana takut motong? Nabi contohkan motong, lihat darahnya. Kalau antum lihat darah kambing takut, gimana mau jihad? Lihat darah kambing takut, Allahul musta'an. Gimana mau jihad itu? Gimana antum takut? Lihat, itu syiar dari agama ini. Dan itu tergantung pada kemampuan, dan dilakukan di tempatnya, di daerah yang dia ada di situ. Nah, sekarang ada usaha untuk mengirimkan hewan kurban ke daerah-daerah. Ini perhatikan, kan ini tergantung kepada kemampuan. Jumhur tadi pendapatnya apa? Hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Ini kan orang nyari kerjaan ini, tebar hewan kurban. Apa ini antum ingin mengambil apa di sini? Uang siapa? Uang kaum muslimin. Iya kan? Antum ingin menerima amanah dari kaum muslimin. Apa betul tuh antum amanah nantinya? Apa antum salurkan benar? Dan di sana dilaksanakan benar atau tidak? Dan kapan waktunya? Antum saksikan nggak itu? Ini masalah amanah, akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat nanti. Masalah uang ini. Ini kaitan dengan masalah apa ini? Donasi. Ini yang ada. Yang berkali-kali saya sampaikan. Antum jangan takalluh. Apa ada kewajiban kita di daerah juga harus makan kambing seperti kita makan kambing? Ada nggak kewajiban? Nggak ada kewajiban sama sekali. Gitu. Kalau pemerintah mau kirimkan hewan korban, itu punya hak untuk itu. Tapi kita ngadakan demikian, enggak? Ini kan kadang-kadang kita ini, di belakang kita ada siapa? Ada tukang dagang. Nah, ustadznya mesti jeli, ya.
Jangan dibodoh-bodohin sama tukang dagang. Gitu. Ustadznya dibodoh-bodohin. Dikasih baju, udah cukup deh ustadznya. Ceramah. Suruh dagang. Jangan. Ini jangan, di belakang kita jangan ada tukang dagang. Ayo, tebar hewan kurban. Kenapa? Di belakang tukang dagang. Dagang kambing, dagang sapi, dagang segala. Nggak boleh kita seperti itu. Kita dagang-dagang aja. Orang beli untuk korban dia di tempat itu. Adapun daerah, kalau daerah itu ada yang mampu korban-korban, nggak ada yang mampu, nggak ada masalah. Nggak ada kewajiban kita untuk mengirimkan hewan kurban ke sana. Perhatikan, ini banyak yang salah paham yang seperti ini. Antum takalluf. Ketika antum terima uangnya, benar nggak antum belikan hewan itu? Antum lihat nggak cacat atau tidak hewan itu? Sampai apa tidak ke tempat itu? Dan dilaksanakan atau tidak sesuai dengan sunnah? Ini bukan masalah kecil, masalah besar. Akan ditanya Allah pada hari kiamat nanti. Antum jangan takalluf. Yang terbaik, antum nih yang ngomong-ngomong tebar hewan kurban, antum korbannya dulu deh. Antum korban deh. Buat antum, buat istri antum, buat anak antum, udah antum korban. Udah, antum potong sendiri, antum bagikan kepada kaum muslimin. Itu syiah di situ. Tapi jangan sibuk dengan sumbangan hewan antum nggak ada kewajiban sama sekali, nggak ada kewajiban, dan juga nggak ada contoh salah. Mana ada contoh salah? Oh, kirimkan hewan korban, bawa nih hewan korban untuk daerah Mesir, daerah Syam, daerah ini, nggak ada. Masing-masing aja di daerahnya. Oh, mereka daerah miskin, nggak ada masalah. Mereka nggak kurban, mereka nggak makan kambing juga nggak mati, mereka nggak makan sapi juga nggak mati, gitu. Ini takalluf ini berlebihan. Dan rata-rata orang itu udah tinggalkan kewajiban, banyak kewajiban ditinggalkan. Karena udah kalau yang begini, ini sunnah. Udah seperti pahlawan ini mengumpulkan. Ini udah takalluf berlebihan. Lalu yang wajib apa? Yang wajib bagi dia bukan hewan kurban, yang wajib bagi dia mendakwakan dakwah tauhid. Itu yang wajib bagi dia. Mendakwakan dakwah sunnah, mengajarkan mereka tentang bagaimana beribadah kepada Allah. Mengajarkan mereka bagaimana mereka wudhu yang benar, sholat yang benar, itu diajarkan. Bukan hewan kurban yang disampaikan oleh mereka. Bagaimana mereka beribadah kepada Allah, itu yang paling penting. Sekarang udah semuanya seperti itu. Ini banyak yang gak beres sudah. Kita perbaiki semuanya. Kembali kepada Allah dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang jujur. Coba deh kita yang korban deh. Kita ini sebagai orang yang betul-betul ngerti tentang Quran Sunnah, kita ngamalkan dulu deh untuk diri kita, untuk istri kita, anak kita. Jangan disibukkan dengan sumbangan, donasi. Jangan. Tebar kurban memberatkan antum. Antum gak ada kewajiban, tidak ada kewajiban. Kalau pemerintah kemudian mau ngirim ke daerah, itu punya hak dia, bukan kita. Kita udah sibuk dengan diri kita dengan yang seperti itu. Kewajiban itu rata-rata kalau jadi panitia yang demikian, ngaji nggak? Udah nggak ngaji lagi, udah khatam. Panitia, korban sibuk, udah kesana kemari, keluar kota segala macam. Istri nggak diurus, anaknya nggak diurus. Ini nyata, wakil yang ada. Dan kita nggak tahu juga uang yang masuk tuh berapa, dibelikan atau tidak, disampaikan atau tidak, itu kita nggak tahu. Jadi udah antum jangan takalluf. Seandainya ada mau nyumbang, antum ahsan beli kambing sendiri, antum potong sendiri, itu aja. Itu kewajiban kita, nyuruh mereka. Jangan antum kemudian terima uang orang. Apa antum nggak ditanya? 1000 perak akan ditanya di hari kiamat nanti uang itu. Ini hati-hati, ini banyak yang nggak beres. Jadi coba kita perbaiki lagi. Bukan nggak boleh kurban, jangan salah paham. Kurban dianjurkan syariat agama Allah. Tapi untuk siapa? Untuk antum korban. Jadi kita lihat deh, mendingan kita aja yang korban deh. Untuk keluarga kita anjurin masyarakat untuk korban, untuk mereka korban, masing-masing korban. Kemudian mereka bagikan deh. Jadi jangan takalluf. Kita aja untuk ngurusin di kampung aja nggak beres, apalagi ngurusin untuk orang lain. Keluarga yang nggak beres, ngurusin orang lain. Jadi kewajiban itu, kalau seandainya pun wajib ingin membagi daerah, itu kewajibannya siapa? Ulul amri, bukan antum. Nggak udah satu nih, latah yang lain. Kan nggak mau kalah, ini tebar korban, kasih rekening. Yang lain nggak, anda juga mau nih, gitu.
Terus, kemana uang umat itu antum akan ditanya di hari kiamat? Harta itu. Bukan masalah kecil, masalah besar. Ya saya pikir cukup sampai di sini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Wassallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam subhanallahi bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.